Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anakku semua. Kita kembali membahas bab 4 transformasi. Kali ini kita bahas 4.2 translasi atau pergeseran. Kalau kemarin kita sudah membahas 4.1 yaitu pencerminan. Sekarang kita ke bagian yang kedua yaitu translasi atau pergeseran. Pengertian translasi atau biasa disebut dengan pergeseran. Translasi merupakan transformasi berupa pergeseran atau pemindahan posisi suatu objek. Pada koordinat kartesius, translasi dapat dilakukan dengan menambahkan absis dan ordinat sesuai dengan jarak yang ditentukan. Masih ingatkah kalian absis? Absis pada titik koordinat, absis adalah yang depan, ordinat adalah yang belakang. Jadi sebuah titik itu selalu mempunyai absis dan ordinat. Absis itu X-nya, ordinatnya adalah Y-nya. Translasi benda sepanjang garis horizontal bernilai positif jika benda ditranslasikan ke kanan, bernilai negatif jika benda ditranslasikan ke kiri. Translasi pada benda sepanjang garis vertikal bernilai positif jika benda ditranslasikan ke atas, bernilai negatif jika benda ditranslasikan ke bawah. Sekarang bagaimanakah translasi pada koordinat kartesius? Translasi atau pergeseran pada koordinat kartesius artinya adalah transformasi yang bertujuan memindahkan semua titik suatu bangun dengan jarak dan arah yang sama. Translasi AB memindahkan setiap titik P, X, Y pada bidang kartesius dari sebuah bangun pada bidang datar ke P aksen X plus A, Y plus B. Jadi, nanti bayangannya adalah X ditambah A, Y ditambah B. Sehingga bisa dikatakan P aksen X ditambah A, Y ditambah B disebut bayangan dari P, X, Y oleh translasi AB. Ditulis dengan P, X, Y ditranslasikan oleh AB menghasilkan bayangan P aksen X plus A, Y plus B. Contoh, segi 4 ABCD ditranslasikan oleh translasi 7 min 4 menghasilkan segi 4 A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Nah, ini adalah segi 4 ABCD. Nah, ditranslasikan oleh translasi 7 min 4 artinya titik digeser ke kanan 7 satuan. Karena ini positif berarti digeser ke kanan 7 satuan. Dilanjutkan dengan menggeser 4 satuan ke bawah. Jadi 7 min 4 artinya digeser 7 ke kanan, dilanjutkan dengan menggeser 4 satuan ke bawah. Sehingga masing-masing titik A kita geser 7 satuan ke kanan, dilanjutkan 4 satuan ke bawah. Sehingga diperoleh A aksen. Kemudian titik B kita geser 7 satuan ke kanan dan 4
4 satuan ke bawah menghasilkan B aksen. C kita geser 7 satuan ke kanan, 4 satuan ke bawah menghasilkan C aksen. Titik D kita geser 7 satuan ke kanan, 4 satuan ke bawah menghasilkan titik D aksen. Kemudian masing-masing titik kita hubungkan sehingga terbentuk segi 4 A aksen, B aksen, C aksen. Nah, segi 4 A, B, C ini kongruen dengan segi 4 A aksen, B aksen, C aksen. Sekarang contoh yang kedua, bagaimana menggambar pada bidang kartesius. Gambarlah segmen garis AB dengan A-6,2, B-2,6 ditranslasikan oleh 82, menghasilkan segmen garis A aksen, B aksen. Kemudian tulis koordinat bayangannya. Nah, sekarang kita akan menggambar di sini bidang kartesius dengan sumbu X dan sumbu Y. Kemudian kita beri angka-angkanya sesuai dengan skala yang ada. Nah, setelah kita tuliskan sumbu X dan sumbu Y, kemudian diberi angka-angka pada skalanya, kita akan menuliskan titik A, min 6,2, berarti min 6 ke kiri, 2 ke atas. Kemudian kita gambarkan lagi titik B, min 2,5. Gambar segmen garis AB dihubungkan menjadi ini, segmen garis AB. Kemudian masing-masing titik kita translasikan, berarti 8 ke kanan, dilanjutkan 3 ke atas. Jadi titik A kita geser 8 langkah ke kanan, kemudian 3 langkah ke atas, menghasilkan titik A aksen. Kemudian titik B kita geser ke kanan 8 langkah, kemudian kita geser ke atas 3 langkah, menghasilkan titik B aksen. Kemudian A aksen, B aksen kita hubungkan sehingga terbentuk segmen garis A aksen, B aksen. Kalau kita tuliskan koordinat bayangannya adalah A aksen 2,5 dan B aksen adalah 6,8. Contoh 3. Translasikan segitiga ABC dengan A25, B63 dan C4 min 2 ditranslasikan oleh translasi min 8 min 3. Jika hasil translasi adalah A aksen, B aksen, C aksen, tuliskan koordinat hasil bayangannya. Nah, sekarang kita gambarkan segitiga ABC seperti terlihat ini. Jadi A-nya adalah 25, B-nya 63 dan C-nya 4 min 2. Kemudian masing-masing titik kita translasikan min 8 min 3, artinya digeser 8 langkah ke kiri, dilanjutkan dengan 3 langkah ke bawah, karena ini negatif. Jadi titik A kita geser 8 langkah ke kiri, dilanjutkan 3 langkah ke bawah. Diperoleh titik A aksen min 6,2. Kemudian B kita geser 8 langkah ke kiri, kemudian dilanjutkan 3 langkah ke bawah, menghasilkan titik B aksen min 2,0.
titik C kita geser ke kiri 8 langkah, kita geser ke bawah 3 langkah, menghasilkan titik C aksen min 4, min 5. Kemudian kita hubungkan A aksen, B aksen, C aksen, sehingga terbentuk segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Sehingga titik A aksennya min 6,3, B aksennya min 2,0, dan C aksen min 4, min 5. Contoh yang keempat, tanpa menggambar, tentukan hasil bayangan titik A 2, min 5 jika ditranslasikan oleh min 4, min 3. Kemudian contoh soal yang kedua, tanpa menggambar tentukan hasil bayangan titik min 2,3 jika ditranslasikan oleh 5, min 2 dilanjutkan dengan translasi 6, min 3. Kita kerjakan yang pertama. Nah, titik P, X, Y ditranslasikan oleh AB menghasilkan P aksen X plus A, Y plus B. Ini sesuai dengan rumus yang kita tulis di atas, sehingga titik A 2, min 5 ditranslasikan oleh min 4, min 3 menghasilkan A aksen 2 ditambah min 4, min 5 ditambah min 3. Sehingga menghasilkan A aksen 2 tambah min 4 hasilnya min 2, min 5 tambah min 3 hasilnya min 8. Jadi A aksennya adalah min 2, min 8. Soal yang kedua. Titik P, X, Y ditranslasikan oleh A, B dilanjutkan berarti ditambah dengan translasi C, D menghasilkan, jadi kita bisa menulis secara serentak P aksen X ditambah A ditambah C, Y ditambah B ditambah D. Sehingga A min 2,3 ditranslasi oleh 5 min 2 dilanjutkan dengan 6 min 3 menghasilkan A aksen min 2 tambah 5 tambah 6, 3 ditambah min 2 ditambah min 3. Sehingga A aksennya adalah min 2 tambah 5 tambah 6 hasilnya 9, 3 tambah min 2 tambah min 3 hasilnya min 2. Jadi hasil bayangannya adalah A aksen 9, min 2. Contoh yang kelima, tanpa menggambar tentukan hasil bayangan titik A 2, min 3 jika dicerminkan oleh sumbu Y lalu ditranslasikan oleh 6, min 3. Nah, P, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y menghasilkan P aksen min X, Y. Sehingga titik A 2, min 5 dicerminkan terhadap sumbu Y menghasilkan A aksen min 2, min 5. Kemudian P, X, Y ditranslasi oleh
AB menghasilkan P aksen X plus A, Y plus B. Sehingga titik A aksen min 2, min 5 ditranslasi oleh 6 min 3 menghasilkan A double aksen min 2 ditambah 6, min 5 ditambah min 3. Sehingga A double aksennya adalah min 2 tambah 6 hasilnya 4, min 3 tambah min 5 tambah min 3 hasilnya min 8. Jadi hasil bayangannya adalah A double aksen 4, min 8. Silakan dicoba latihan 4.2 soal translasi, dan di sini juga ada gabungan dengan refleksi. Demikian penyajian materi dari kami. Jika belum paham, putar kembali video pembelajaran atau bertanya lewat WA. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.